Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aditama Kurniawan, NIM 71014201111. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi literasi digital kemanusiaan mulai dari pertemuan 1 hingga 7. Baik, langsung saja kita materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat, mengingat manusia sendiri adalah pencipta teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya sehingga segala sesuatu yang diharapkan berjalan efektif dan efisien. Yang inilah pembagian masyarakat dari 1.0. Masyarakat 1.0 berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah dan dikenal sebagai masyarakat pemburu atau peramu. Ciri utamanya adalah hubungan yang berdampingan dengan alam. Sedangkan masyarakat 2.0 muncul setelah dikenalnya konsep pertanian. Melalui pertanian, masyarakat berubah dari masyarakat memburu menjadi masyarakat agraris. Hal ini bermula pada 13.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya ada masyarakat 3.0. Perkembangan masyarakat secara pesat dimulai pada sekitar abad ke-18 yang berdampak pada perkembangan masyarakat industri atau masyarakat 3.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin, listrik, otomatisasi, beragam transportasi, dan juga produksi secara massal. Selanjutnya, masyarakat 4.0 pada akhir abad ke-20, muncul konsep masyarakat 4.0 ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Faktor yang mendorong munculnya Society 4.0 adalah perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. Yang materi kedua, selanjutnya ada dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif dan teknologi saat ini antara lain ialah dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah serta cepat, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, berpergian, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menghemat waktu, efisien, efektif. Yang keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Dampak negatif teknologi saat ini antaranya yaitu penyalahgunaan terhadap fungsinya terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Banyak beredar informasi hoax. Yang ketiga, ada juga informasi yang kurang mendidik. Teknologi dapat memberi manfaat positif juga negatif. Itu semua tergantung kita yang memanfaatkan teknologi tersebut. Selanjutnya, materi pertemuan kedua itu pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Pengertian IoT dilansir dari Wired, IoT adalah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Jika menilik sejarahnya, istilah IoT pertama kali disebut ahli teknologi asal Inggris, Kevin Ashton, yang mana dia deskripsikan teknologi ini sebagai mata dan telinga dari komputer. Selanjutnya ada manfaat IoT, yaitu efisiensi IoT menjadi penunjang efisiensi kerja dan aktivitas sehari-hari. Karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, efisiensi kegiatan Anda akan terjaga dengan IoT. Yang kedua, monitor kegiatan secara praktis. IoT dapat membantu Anda mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah. Bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Yang ketiga, koneksi lebih mudah. Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan. Maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif. Selanjutnya ada pemanfaatan Big Data. Big Data dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dengan akses untuk memahami preferensi pelanggan secara personal, serta hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan pelanggan. Big Data memungkinkan hal ini dilakukan secara masif dan otomatis. Pertemuan ketiga ada materi tentang Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence bekerja dengan menggabungkan sejumlah data, algoritma, looping, serta memungkinkan sebuah software untuk belajar secara otodidak, mengikuti pola dan fitur yang telah dimodelkan. Pemanfaatan AI optimalisasi yang pertama itu optimalisasi pekerjaan.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat mengoptimalkan pekerjaan yang berulang-ulang dan memakan waktu yang banyak, menjadi lebih singkat, cepat, dan mudah. Yang kedua, meminimalisir kesalahan. AI mampu bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Tentunya hal ini dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan manusia atau human error. Yang ketiga, menghemat sumber daya manusia. AI mampu meminimalisir peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal ini dikarenakan AI mengambil alih tugas-tugas sehingga berdampak pada reduksi jumlah. Yang keempat, andalan di dunia kesehatan. AI dan dunia kesehatan merupakan pasangan yang serasi. Penerapan AI dalam dunia kesehatan dapat meningkatkan kesehatan pasien dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Materi selanjutnya yaitu e-commerce. Pengertian e-commerce itu sendiri merupakan singkatan kata elektronik e-commerce yang mencakup proses jual beli antara pengusaha dan konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin mudah diakses lewat laptop, ponsel pintar, atau perangkat elektronik yang lain, proses transaksi online semakin mudah dan digandrungi halayak. Berikut ada 5 manfaat e-commerce. Dapat memperluas jangkauan pasar, pastinya salah satu manfaat adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Menciptakan brand awareness, pelanggan mudah melakukan pembelian, menghemat biaya, serta pengelolaan pengiriman yang lebih mudah. Bab selanjutnya yaitu etika dunia cyber. Cyber etik adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali berbagai macam suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda. Dan kita tidak tahu motif mereka dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Selain itu juga kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Yang selanjutnya yaitu hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Hubungan hukum dan teknologi, definisi hukum bisa berbeda-beda menurut para ahli sehingga tidak ada definisi yang pasti mengenai hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Namun setidaknya berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Baik, terima kasih. Itulah sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.